wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefani Auliasari dengan NIM 2025 4064030336 dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Ami Sabila, Manajer Pendidikan yang pada kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di kalangan remaja dan mahasiswa. Teman-teman yang saya hormati, pernahkah kalian merasa lelah karena tugas yang menumpuk? Atau merasa stres saat menghadapi ujian atau presentasi? Atau merasa iri dengan pencapaian orang lain? Atau bahkan merasa kecewa ketika hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan ekspektasi? Saya kira hampir semua pernah merasakan hal tersebut ya teman-teman. Perasaan lelah, sedih, dan kecewa adalah bagian dari kehidupan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Ketika mendengar kata kesehatan, kebanyakan orang langsung memikirkan makanan yang bergizi, berolahraga, dan menjaga tubuh tetap sehat. Namun, fisik ada juga kesehatan mental yang tidak kalah pentingnya. Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu mengelola emosi, menghadapi tekanan, berpikir secara positif, serta menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Namun, jika kesehatan mental terganggu, seorang akan lebih mudah stres, sulit berkonsentrasi, kehilangan semangat, bahkan mengalami gangguan dan hubungan sosial dan prestasi belajar teman-teman. Sebagai pelajar dan mahasiswa, kita memiliki banyak sekali tanggung jawab. Kita harus mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, mempersiapkan ujian, mengikuti organisasi, dan memenuhi berbagai tanggung jawab lainnya. Tidak jarang semua tanggung jawab tersebut datang secara bersamaan, sehingga membuat kita merasa kewalahan dan tertekan. Seringkali memaksakan diri untuk terus kuat untuk diri sendiri dan produktif. Kita ingin mendapatkan nilai yang baik, prestasi yang baik, dan memenuhi harapan banyak orang. Namun, dalam prosesnya, kita lupa memperhatikan kondisi diri sendiri. Padahal, setiap orang memiliki batas kemampuan, sama seperti tubuh yang membutuhkan istirahat setelah beraktivitas. Pikiran juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jika terus dipaksa bekerja tanpa jeda, maka kita akan merasa lelah secara mental maupun emosional. Di era digital sekarang, tantangan menjaga kesehatan mental juga semakin besar. Hampir setiap hari kita membuka media sosial, teman-teman, dan melihat berbagai pencapaian orang lain. Ada yang mendapatkan penghargaan, menangkan lomba, mendapatkan prestasi, lulus tepat waktu, atau yang memiliki kehidupan yang sempurna. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan diri sendiri dengan mereka. Kita merasa kurang berhasil, kurang pintar, atau kurangnya beruntung. Padahal yang kita lihat dari media sosial hanyalah sebagai kecil dari kehidupan seseorang. Kita tidak mengetahui perjuangan, kegagalan, dan kesulitan yang mereka alami. Karena itu, pentingnya kita untuk fokus pada perjalanan diri masing-masing. Setiap orang memiliki kemampuan, kesempatan, dan waktu yang berbeda. Tidak ada gunanya membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara terus-menerus.
Teman-teman yang saya banggakan, salah satu penyebab mental terganggu adalah kebiasaan terlalu keras terhadap diri sendiri. Ketika gagal, kita terus mempersalahkan diri kita sendiri. Ketika melakukan kesalahan, kita terus mengingat kesalahan tersebut. Ketika merasa hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan, kita merasa tidak mampu. Padahal, kegagalan merupakan bagian dari proses belajar. Tidak ada orang yang langsung berhasil dalam setiap usaha yang dijalankan. Setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan atau kekecewaan, teman-teman. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru itu dapat memperbaiki, belajar menjadi lebih kuat lagi. Oleh karena itu, kita perlu belajar menerima diri sendiri dan menghargai setiap proses yang telah kita jalani. Menghargai diri sendiri bukan berarti merasa paling hebat. Menghargai diri sendiri berarti menyadari bahwa setiap usaha yang kita lakukan memiliki nilai. Sekecil apapun kemajuan yang kita capai, itu tetap merupakan langkah menuju tujuan yang lebih besar, teman-teman. Ada beberapa cara sederhana dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama, itu mengatur waktu dengan baik. Dengan membuat jadwal dan menentukan prioritas, kita dapat mengurangi tekanan mental akibat pekerjaan yang menumpuk. Yang kedua, adalah memberi waktu untuk istirahat. Istirahat bukan berarti malas ya teman-teman. Istirahat adalah kebutuhan agar tubuh dan pikiran dapat kembali segar. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan yang disukai, seperti membaca buku, membaca yang novel, mendengarkan musik, menulis, berolahraga. Kegiatan tersebut dapat membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Yang keempat adalah menjaga pola hidup yang sehat, tidur yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga secara teratur dapat membantu kesehatan mental sekaligus kesehatan fisik. Kelima adalah berani bercerita kepada orang yang dipercaya. Ketika menghadapi masalah, jangan merasa harus menanggung semuanya sendirian. Berbagi cerita dengan teman, keluarga, dan orang dapat dipercaya dapat membuat beban terasa lebih ringan. Teman-teman yang saya hormati, selain menjaga diri sendiri, kita juga perlu peduli terhadap orang lain. Bisa jadi ada teman yang terlihat ceria, tetapi sebenarnya sedang menghadapi masalah yang berat. Bisa jadi ada yang teman yang setiap hari tersenyum, ceria, tetapi menyimpan banyak kesehatan. Oleh karena itu, mari kita menjadi lingkungan yang saling mendukung. Mari belajar untuk mendengarkan, menghargai, dan membantu satu sama lain. Terkadang seseorang tidak membutuhkan solusi yang rumit. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mampu mendengarkan dan memahami perasaannya, teman-teman. Salah satu kalimat sederhana seperti semangat, kamu pasti bisa, atau semangat, saya siap mendengarkan ceritamu. Nah, dapat memberikan kekuatan bagi seseorang yang sedang berjuang. Teman-teman yang saya banggakan, kita semua memiliki perjuangan masing-masing. Ada yang sedang berjuang menyelesaikan pendidikan, menghadapi masalah keluarga, mengejar cita-cita, atau melawan rasa takut dalam keraguan dalam diri sendiri. Meskipun perjuangan kita berbeda, satu hal yang harus diingat adalah bahwa kita tidak sendirian. Akan selalu ada orang yang peduli dan siap membantu ketika kita membutuhkan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, tidak semua hal terus berjalan sempurna. Tidak apa-apa jika kita pernah gagal atau merasa lelah atau berjalan lebih lambat dengan seorang lain. Yang penting adalah kita tetap berusaha untuk terus melangkah.
Demikian pidato yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.